Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini mau mengerjakan sebuah kulkas ya bermerek Polytron dengan keluhan tidak bisa dingin, mesin hidup tidak bisa dingin. Kali ini agak bingung ya, ini yang di bawah pintunya masih bagus tapi nggak dingin. Ini mesinnya masih bagus, kita coba dulu tes ampernya ya. Ini menandakan ampernya 5 ya, 0,5. Ini berarti gak ada freon-freonnya habis. Ini gak panas setelah dihidupkan beberapa menit. Kita mulai eksekusi. Kita potong dulu pipanya ya. Kita potong yang kecil dulu. Ini benar-benar habis freonnya ya. Freon habis ini dikarenakan bocor ya, kalau nggak bocor nggak bisa habis freonnya. Kita potong dari sini dulu. Ini nanti sampai selesai ya, dari awal sampai selesai. Bagi yang masih belajar ya, silahkan disimak sampai selesai, jangan di skip supaya paham semua. Sebenarnya sangat mudah banget untuk pengisian freonnya. Ini kita cek uji kebocorannya. Semuanya kita potong ya. Ya, untuk kasus seperti ini jangan asal diisi freon, karena freon habis itu ada penyebabnya. Kita cari yang sampai benar-benar ketemu permasalahannya. Kalau main diisi freon nanti bakal habis lagi. Ya maaf, ini pakai jaket karena di posisi ini dingin ya. Ini tepatnya di desa Cukilan ya, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Ini sebuah call job ya, bukan punya sendiri, ini call job, undangan servis. Setelah kita potong, kita pasang manifoldnya untuk uji kebocoran, apakah di pipa bodinya, apakah di pipa evaporatornya ya. Kita was dulu. Ini untuk dua-duanya bagus dilas, dipasang manifold ya. Jangan lupa gunakan fluk untuk ini ya, yang pipa keluarnya ya, ini yang di filter itu kita alas juga, kita dipeti, kita alas biar dapat tidak bocor. Nanti kita uji coba kebocoran.
Ini mau nekuk takut bocor nih, dipaskan dulu. Setelah dilas semua ini kita uji coba. Untuk yang bagian pipa bodi kita kasih tegangan ya antara 300 lebih lah. Nanti setelah ini kita stop, kita tunggu sampai setengah jam kira-kira. Ya ini cukup segini ya. Ini untuk pipa bodi yang warna merah. Kita kasih tanda nanti turunnya seberapa ya. Sekecil apapun pasti dia bocor. Ini untuk yang pipa evaporator atau pipa freezernya, kasih tekanan kira-kira 120 PSI ya. Sambil ini kita buka dulu untuk mencari kebocorannya. Apakah di pipa ini freezer atau evaporator ini kita kasih air campur sunlight atau sabun ya, ini untuk mencari bocornya, untuk meyakinkan apakah ini aman bocor atau tidak. Kalau ini tidak ada kebocoran, otomatis kebocoran ada pada pipa bodi atau pipa kondensor ya. Ini bisa diteliti semua, dicek, harus benar-benar teliti ya, supaya tidak mengulang lagi. Soalnya kalau nyervis kulkas itu berusaha 1 kali jadi. Ini ternyata nggak ada yang bocor ya. Tidak ada yang bocor, tidak ditemukan kebocoran di bagian evaporator atau freezer ya. Untuk meyakinkan, di sini kasih air juga ya, apakah ada bocornya atau tidak. Soalnya kalau baru pertama dikasih tekanan yang bagian evaporator itu biasa ada agak turun dikit karena dia mungkin ada perkembangan. Kita masih jengkel apakah di sini ada yang bocor, ternyata tidak. Ternyata aman, semuanya aman. Sangat aman. Di sini juga nggak ditemukan kebocoran, aman, tidak bocor bagian freezernya atau evaporatornya. Diulang lagi ya, karena masih janggal apakah benar-benar tidak bocor.
Ya, kita saksikan dulu ya, jangan di skip, kita lihat dari awal sampai selesai supaya paham, nggak gagal fokus, nggak gagal paham ya. Ini kondisinya yang di bawah itu masih bagus ya, sebenarnya ini seharusnya tidak bocor untuk bagian kondensor ya, pipa kondensor ya, untuk bagian pipa yang di bodi. Ya, tapi ini ada kejanggalan lagi, ini mau saya ulang untuk bagian evaporator atau bagian freezer ya. Apakah benar-benar tidak bocor? Ini kita ulang lagi untuk meyakinkan ya, jangan buru-buru, harus benar-benar ketemu penyebabnya baru kita isi freon. Karena untuk servis kulkas ini ya berusaha kita 1 kali pekerjaan supaya tidak mengulang lagi. Nanti kalau balik tidak bocor, kita yang disuruh beneri lagi, nanti kita malu. Terus kita ya ngasih garansi ya. Ini benar-benar tidak ditemukan kebocoran pada evaporator atau pada freezer. Kenapa kok bisa habis freonnya? Ini berarti ini yang bocor untuk pipa yang di bodi atau pipa kondensor. Udah yakin ini bocornya di pipa kondensor. Walaupun dites di pipa kondensor ini hanya turun sedikit saja ya, itu menyebabkan kebocoran pasti ya. Ini tetap nggak turun, masih tetap ya. Ini untuk ditanda pertandanya itu nggak turun sama sekali ya. Untuk yang kondensornya turun sedikit. Nah, ini pergantiannya ya, untuk pipa bodinya digantinya seperti ini. Untuk yang besarnya segini harus 10 U ya, kita bentuk sesuai bodinya. Ini setelah dipasang ya, setelah dipasang filter. Ini proses untuk mengisi freonnya, kita pasang ini untuk menguji apakah ini mampet atau tidak, dihidupkan. Kalau dia nyedot berarti dia enggak mampet. Setelah ini kita siapkan manifold ya, kita pasang manifold ya. Yang untuk pengisian kita pasang di warna hijau, warna biru ya. Yang di tengah untuk ke freon, yang warna merah untuk ke vakumnya. Tapi ini nggak bisa pakai vakum ya, mau pakai vakum nggak kuat, listriknya nggak kuat. Ini harus di vakum bodi, karena mau di vakum luar listriknya nggak kuat untuk menyalakan mesin vakumnya. Soalnya mesin vakumnya untuk pakai bekas freezer ya, jadi nggak kuat untuk listrik 450. Sambil menunggu vakum bodinya, ini kita pasang. Nah, ini setelah dipasang ya, kita percepat. Ini setelah dipasang sudah rapi. Lanjutkan untuk mengisi freon, proses pengisian freon ya. Nah, ini kita tes dulu apakah masih ada angin yang keluar.
Ngetesnya jangan pakai air ya, ngetesnya pakai metil aja sedikit ya. Kita korban metil nggak apa-apa, kalau air takutnya nanti kesedot bikin masalah. Kita tes, soalnya ini pakai vakum body ya, bukan vakum luar. Ini ternyata sudah nggak merembul lagi ya, menandakan ini anginnya udah habis. Setelah benar-benar habis, kita siapkan metilnya, buka yang baru karena yang lama udah habis. Kita siapkan pakai tutupnya saja ya, penuh tutupnya itu pas. Ya, dia akan menyedot. Oh, ini masih proses pengetesan ya, belum diisi ya freonnya ya, belum mengisi metil ya. Ini masih ngetes apakah masih merembul. Setelah tidak merembul, kita isi penuh ya. Setelah isi penuh, kita siapkan dulu. Cara memasukkan metilnya begini ya, kita masukkan, terus kita cabut listriknya ya, colokannya cabut ya, kalau dicabut dia akan nyedot. Nah, setelah disedot nih, kita potong, kita rapetin, kita jepit pakai tang. Habis ini kita las dulu. Setelah kita las nanti, baru kita buka keran freon. Ini alatnya sangat sederhana ya, ini cuman modal manifold sama las portable. Kalau punya tang ampere kita bisa kasih tang ampere ya. Nah, setelah ini kita buka freonnya sedikit, yang penting keluar sedikit demi sedikit. Kita diamkan, kita tunggu sampai dia naik. Nah, itu mulai naik ya. Biasanya aku kasih sampai 20 PSI, setelah itu kita tunggu sampai turun lagi. Nah, ini udah mulai naik ya, ini sekitar setengah jam mungkin ya. Ini sudah mendekati 20 PSI ya. Nanti setelah 20 PSI kita stop kerannya, kita pegang di bagian filter. Kalau sudah hangat-hangat berarti sudah mulai proses pendinginan. Nah, ini ya yang panas di sini ya, ini di kondensornya. Jangan pakai yang pendek ya, paling enggak 10 ini sudah sampai ke 20 PSI. Kita stop kerannya, kita stop, kita pegang. Nah, ini kalau sudah panas berarti ini freon mulai masuk, di filter juga mulai hangat, di sini juga panasnya udah rata. Kita ini udah di stop kerannya ya. Nah, stop, tinggal nungguin saja ya, kira-kira 1 jam sudah bagus. Kita tunggu prosesnya, kita udah, kita tunggu lagi.
Sambil menunggu proses, kita minum dulu. Kita pegang di sini ya, ini udah panas. Jangan lupa untuk pengelasan harus benar-benar bagus. Ini sudah mulai dingin ya. Nah, ini sudah jadi es, udah benar-benar dingin, mantap, udah dingin rata, udah normal seperti baru lagi. Udah dulu ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.